Sophie. Oke, oke Hanum. Uh, please introduce yourself first ya Hanum. Okay. First of all, I want to thank you for the opportunity that have given to me. First of all, I'm Hanum Ailestari. I'm from Tangerang, specifically Ciledug, and right now I'm busy with my study as a second semester psychology student at State Islamic University, Syarif Hidayatullah, Jakarta. And I have hobbies like reading, designing, and doing things like creative things. And I have, and if I have to describe myself, I'd say I'm the kind of person who loves helping others and trying new things. One of my biggest strengths is that I'm highly detail oriented and reliable. I pay close attention to even small things in of my work, ensuring everything is and done accurately. And people around me often say that I'm reliable too. And I'm also skilled at um, managing multiple tasks, especially when faced with tight deadlines. Okay, very good answer. Since you you have a lot of activities, you currently have a lot of activities. I want to know how you manage your time and energy. Well, usually do my, I do have some schedule. I mean, it's some kind day by days. I have scheduled my activities for today, day after today, and tomorrow too. And I have, mm, oh yeah, plan my weekly plan, activities in detail, scheduling what I need to do on a specific day too, so I can stay on top my apa I can prioritize my task. Aku bisa managing mana prioritas yang lebih. Oke, very good answer. Oke, sekarang aku mau tahu dong SWOT analysis kamu. Ya, friends aku itu, aku merupakan orang yang detail oriented. Jadi aku bisa mengerjakan banyak task juga di saat bersamaan, tapi dengan sedikit waktu gitu. Terus aku juga pay close attention untuk my work. Terus, sorry bentar. Aku juga reliable, kalau kata orang kan. Terus aku adaptif, terus aku proaktif juga di beberapa kegiatan. Satunya aku banyak ikut volunteer dan banyak event-event di kampus yang aku ikutin. Salah satunya ada Stay Insight, Career and Education Fair in my faculty. Aku juga ada join community, salah satu UKM, bukan UKM sih, lebih community di fakultas aku, namanya Discussion Community. Terus juga itu strength aku. Untuk weakness, aku cenderung pelupa, dan aku sering terlalu fokus on something gitu. Jadi aku uh, punya kelemahan yang dimana aku terlalu lama fokus sama satu hal, dimana aku bisa lupa tentang tes yang aku harus lainnya kerjain gitu. Terus aku juga, selain aku terlalu fokus, aku juga kadang em, kurang fokus orangnya. Aku bingung, aku karena saking banyaknya tes gitu. Kadang aku suka bingung ngerjain apa dulu. Tapi aku udah punya solusi untuk itu. Aku bisa bikin plan for a day or weekly plan gitu.
Terus opportunitiesnya, aku kan jurusan psikologi ya, aku bisa, em, mungkin aku punya opportunity yang I can understand people more by just looking them gitu. Kayak aku bisa mendekati seseorang, terus aku bisa jalin friendship yang lumayan dekat dan aku bisa ngerti gimana cara untuk menangani seseorang dengan basic kuliah psikologi aku. Terus juga aku belajar dari orang-orang yang pengalaman juga di bidang psikologinya. Terus kalau treat aku itu, aku lebih ke punya banyak plan yang kadang nggak terduga juga, yang dimana tiba-tiba rencana A harusnya today, eh harusnya tomorrow malah jadinya today gitu. Terus ada juga aku em, tinggal apa? Aku belajar di lingkungan yang cukup kompetitif, yang di mana temen-temen aku lumayan ambis. Jadi aku kadang nggak bisa maintain diri aku untuk aku jadi overwork gitu dan juga susah jaga fokusnya. Terus aku juga teledor itu tadi. Oke, very good answer. Oke, sekarang aku mau nanya, which do you think is more important? Eh, untuk kamu bekerja secara cepat tapi hasilnya kurang memuaskan, atau kamu bekerja yang takes a little bit longer, tapi the result is what you want and the result is very great, especially when you face a tight deadline, how you complete. Okay, tell me why you choose your. Okay. Em, aku izin jawab dengan bahasa Indonesia, Kak. Jadi, em, kalau aku kan orangnya sangat em, oriented sama hasil. Jadi kalau misalnya di mana dapat waktu sedikit tapi hasilnya malah jelek, itu aku kurang puas sama diri aku sendiri. Karena biasanya aku emang kalau mengerjakan sesuatu, misal itu cukup lama ya. Tapi balik lagi ke time management aku biasanya bisa banget nyelesain banyak tugas, tapi aku satisfied dengan hasilnya juga. Jadi aku lebih memilih ke mungkin long time with satisfied result. Oke, especially kamu harus menghadapi tight deadline ya. Oke. Tapi ya pasti aku tetap oriented sama satisfied result itu. Oke, very good. Next question. Misalkan kamu di give a text that has a little bit information, instructionnya sedikit banget. Gimana kamu cara mengkomplit tugas tersebut? Mungkin kalau aku pertama kan kita nggak kerja sendiri ya. Kita bekerja sama dalam tim. Jadi aku bakal reach out orang yang di atas aku atau mungkin di yang bekerja sama sama aku sendiri. Terus aku banyak tanya gimana briefingnya atau kayak gimana sih jelasnya atau kayak akhirnya atasan aku bilang itu kita harus tentuin sendiri. Akhirnya aku mungkin brainstorming sama eh, orang yang punya jabatan sama sama aku gitu gimana baiknya. Terus untuk kedepannya gimana. Oke, oke. Next question. Misalkan kamu dikasih responsibility yang bukan job desk kamu dan bukan keahlian kamu, kira-kira gimana kamu menghadapi itu? Sebenarnya ada banyak choice-nya. Pertama aku bisa nge-reach out dulu yang seharusnya punya job. Terus aku
aku concern dong, kenapa ini job dia harusnya dikerjain dia, kenapa harus aku. Kalau misalnya keadaan dia benar-benar aku lagi nggak bisa banget gitu, aku bakal switch jobnya nggak apa-apa ke aku. Tapi dengan kalau aku juga lagi sibuk, aku pasti bakal nolak karena aku punya self limit juga. Em, yang pasti kalau misalnya aku dikasih yang bukan sesuai job aku bakal lihat kemampuan aku dulu, apakah aku sanggup bisa mengerjakan sesuai arahannya, terus apakah aku mampu gitu. Okay, okay. Next following question will be about Student XU Jakarta. Okay, first question. What do you know about Student XU Jakarta? Student XCO Jakarta, as I know, itu organisasi yang oriented sama future future business leader, yang dimana mereka itu banyak punya banyak program yang mensupport para future business leader ini. Mereka punya 3 value yang dijunjung, yaitu pertama ada leadership, friendship, sama partnership. Nah, mereka kan punya banyak acara ya, event atau semacam itu. Salah satunya yang aku kenal itu Student X CEO International Summit. Itu kan event yang dimana banyak pembicara di situ juga bisa konsul karir. Aku baca-baca sih gitu. Terus juga ada banyak pokoknya tentang bisnis, mau mau kemana tujuan kamu gitu-gitu. Dan Stadion XCO itu merupakan salah satu organisasi yang aku lihat lumayan besar. Jadi bagus banget untuk pertumbuhan aku sendiri, sama aku bisa banget ketemu orang-orang yang bisa membantu aku tumbuh di situ. Oke, very good. Aku mau nanya, kira-kira kontribusi apa atau inovasi apa yang bisa kamu kasih ke Student XU Jakarta as a creative designer? Aku bisa sebenarnya karena aku kreatif, aku bisa kasih desain yang bagus. Ya karena kreatif sih. Terus aku juga bisa ada aku bisa kasih tanggung jawab aku yang sebesar-besar sefullnya sebagai staff divisi itu. Aku siap mengorbankan waktu aku gitu. Aku bisa, itu aja sih kayaknya. Aku siap. Oke, very good. Next question. Aku mau kamu rank empat empat hal yang bakal aku sebutin dari skala prioritas yang paling menurut kamu yang paling kamu prioritasin. Oke, ada kuliah, ada organisasi lain, ada student ex CEO, dan ada pertemanan. Sorry Kak, bisa diulang nggak? Soalnya jaringan aku putus tadi. Oke, ada kuliah, ada pertemanan, ada student ex CEO, ada organisasi lain. Organisasi lainnya. Pertama mungkin aku bakal pilih kuliah ya. Karena pertama aku punya responsibility ke orang tua aku sendiri untuk mentingin kuliah di atas apapun. Dan aku harus lulus tepat waktu tentunya. Terus untuk yang kedua mungkin student XCO ya. Karena um, student XCO karena ini kan aku udah punya tanggung jawab sendiri kalau misalnya aku jadi anggotanya, dan aku bertanggung jawab penuh sebagai staff di sana. Terus yang ketiga teman. Kalau teman itu mungkin sebenarnya prioritasnya ya. Aku nggak tahu seberapa urgent priority teman ini. Mungkin dia ada butuh bantuan dalam kalau butuh bantuan dalam tugas mungkin bakal aku taruh yang agak nggak terlalu priority. Terus tergantung kepentingan friend-nya ini. Terus em, yang terakhir tadi ada apa Kak? Apa ya? Ada organisasi lain. Ah ya, organisasi lain. Jujur aku em, kurang aktif juga di organisasi lain. Sebenarnya aktif, cuma
Mungkin bukan yang staff atau apa sih staff inti gitu. Jadi aku bisa sambil semuanya sambil mengerjakan responsibility lain sih. Oke, very good. Oke, next aku mau tanya beberapa hal teknis soal kreatif associate. Dan aku langsung aja ya. Aku mau nanya, kamu bisa mention nggak greatest achievement kamu dari yang pernah kamu gapai, yang pernah kamu dapat dari project sebelumnya atau event sebelumnya? Kalau achievement itu mungkin aku berhasil jadi bikin Instagram feed sendiri ya. Jadi pas itu aku sebagai divisi publikasi desain dan dokumentasi di satu event yaitu Career and Education Fair. Dan pas itu aku jadi yang eh, sosial media spesialis gitu. Aku megang Instagram, aku juga desain feeds-nya. Dan itu mencapai lumayan banyak reach ya. Terus aku juga di situ mempromosikan beberapa perusahaan yang bakal di reach out dan bakal hadir di acara itu. Terus juga itu acaranya lumayan banyak pengunjungnya, apa peminatnya juga sampai 200 sampai 300 orang atau bahkan ya 200 orang lebih. Dan itu merupakan satu achievement sih buat aku. Oke, oke, oke. Oh, oke, next question. Aku mau tanya, em, kamu bisa explain ke aku nggak? Kira-kira cara kamu sebelum kamu membuat desain kan biasanya ada brainstorming dan sebelum kamu nyiptain karya-karya kamu kayak mau editing video atau desain pasti ada langkah-langkah yang biar kamu sampai nyampe ke tahap di mana kamu harus eksekusi desain tersebut. Kira-kira boleh dijelasin nggak tahap-tahap brainstorming kamu? Kalau pertama, aku misal akhirnya aku dikasih nih suatu tugas. Aku misal disuruh bikin story Instagram. Itu kan pasti biasanya ada briefingnya ya. Kita disuruh buat disuruh buat misal project suatu project gitu. Biasanya kan udah ada briefing apa sih tema-temanya ya. Nah biasanya tuh aku cari dulu di inspirasinya, insponya di Pinterest. Terus di situ aku lumayan lama ngabisin waktu biasanya untuk di Pinterest tuh aku scroll-scroll aja, aku ngumpulin berbagai macam inspirasi yang bisa aku masukin ke desain itu atau jadi inspirasi. Terus setelah lumayan lama itu aku bakal mulai nge-desain, mulai nge-eksekusi. Dan itu eksekusinya lumayan lama karena sambil eksekusi aku juga biasanya sambil nge-improve juga kayak em, apakah ini bagusnya A atau ini bagusnya B. Jadi aku nggak benar-benar punya desain yang kasar gitu. Jadi aku cuma ngeliatin apakah ini lebih bagus atau ini lebih atau yang mana yang lebih bagus biasanya. Terus kalau misalnya aku udah fix sama suatu desain itu biasanya langsung aku serahin ke yang bersangkutan PIC biasanya. Oke, very good. Next question. Aku mau tanya, kamu pernah ngerasain kreatif block nggak? Misalkan pernah, gimana cara kamu menghadapi kreatif block tersebut? Kalau kreatif block itu jujur aku lumayan sering em, karena aku bukan aku aku baru masuk ke bidang kreatif ini selama masa kuliah jujur. Em, dan kalau ngeliat mengatasinya biasanya aku lihat-lihat Pinterest sih dan aku suka banget ngeliatin biasanya kan banyak postingan feeds Instagram yang menurut aku bagus-bagus banget itu biasanya udah aku save dari lama. Terus jadi pas kreatif blog ini aku bisa gunain inspo-inspo itu dan masukin jadi salah satu inspo aku di situ atau salah satu desain aku di situ gitu Kak. Oke, oke, oke.
Next, aku mau tanya dong, strategi kamu untuk tetap produktif ketika kamu harus menghadapi banyaknya brief atau desain yang datang gitu. Kayak tiba-tiba numerous saja banyak gitu desain di brief-brief yang datang. Kira-kira gimana kamu biar tetap terselesaikan semuanya? Pertama, aku bakal pasang priority scale karena kan kata kakak banyak ya. Banyak itu pasti ada prioritinya yang deadline-nya deket, deadline-nya lama, atau deadline-nya paling deket gitu. Aku bakal bikin dulu schedule yang mana harus aku kerjain. Terus aku pertama em, bikin jadwal, aku samain sama jadwal aku yang lain selain bikin desain. Terus pokoknya aku prioritas dulu sih yang paling dekat sama yang paling lama sih. Terus kalau misalnya untuk tetap produktif, menurut aku designing itu merupakan salah satu yang produktif ya. Jadi aku merasa aku produktif dengan aku mengerjakan sesuatu, salah satunya desain. Oke, 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 oke. Em, aku mau nanya lagi, kira-kira kamu misalkan tim kamu nih, kamu misalkan diseharusin buat desain bersama teman kamu. Nah, teman kamu ini ternyata dia hilang atau nggak ada kabar. Kira-kira gimana kamu menanggapi itu gitu? Pertama aku bakal kontak eh, PJ atau person in charge yang lagi menjabat gitu. Kayak, Kak, ini salah satu temen aku sedang tidak aktif untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin kakak bisa reach out gitu. Atau mungkin aku reach out duluan dia. Kenapa aku tanya dulu, kenapa lagi nggak bisa. Kalau misalnya dia akhirnya jawab atau akhirnya jawab, mungkin dia nggak bisa, akhirnya aku bakal take care sendiri sebisa aku. Mungkin aku bakal minta bantuan orang lain juga, tapi terus kalau misalnya dia benar-benar nggak jawab, em, terpaksa karena semuanya harus tetap jalan ya. Aku bakal tetap ngedesain sesuai tugas aku dan aku tetap minta tolong orang juga. Sama sih. Oke, very good. Tadi kan, sekarang aku mau nanya, tadi kan eh, orang lain yang hilang ya. Misalkan kamu yang aku nggak bisa kontak, kamu yang hilang gitu sekarang, keadaannya dibalik. Kira-kira eh, gimana kamu mengantisipasi itu dan gimana kalau udah terjadi hal itu? Kalau aku yang hilang mungkin em, ada dua kemungkinan. Yang pertama tuh aku sakit sampai aku nggak bisa buka HP atau aku bahkan nggak bisa reach out sama sekali karena aku semua pekerjaan kan em, online based ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku hilang tuh aku nggak mungkin juga. Terus kalau misalnya aku udah terlanjur hilang, biasanya tuh mungkin em, aku pertama-tama mungkin bakal ngechat temen aku. Ini kalau misalnya aku sakit banget, sakit gitu, terus aku benar-benar gak bisa reach out siapa-siapa, terus aku udah orang-orang udah reach out aku, terus akhirnya aku bakal reach out sama temen aku selama aku bisa. Itu aku bakal usahain untuk reach out siapapun yang bersangkutan dengan kayak maaf aku lagi nggak bisa untuk kayak misal aku bakal reach out person in charge di divisi aku gitu. Oke, very good. Oke, em, mungkin ada, kamu udah ngirim desain ya waktu itu ya? Udah. Oke, mungkin aku boleh minta ini nggak ya? Filenya dikirim ke sini lagi, sekali lagi. Oh, bentar Kak. Hmm, ya. Di chat box ya. Oh ya, sebentar Kak. Soalnya di Canva aku. Sebentar ya Kak.
Oke, baik. Terima kasih, Anum. Oke, pertanyaan lagi. Eh, Masih seputar kreatif, Hanum. Aku mau nanya, misalkan kamu udah disuruh desain, terus kamu ngedesain, udah hampir selesai, sekitar 90% atau 85%, dan ternyata desain kamu ini pengen dirombak, minta dirombak sama manajer kamu atau sama leader kamu, yang dimana konsepnya ini berubah, dan kira-kira gimana kamu cara handle permintaan tersebut untuk merubah itu, dan dengan syarat kamu nggak boleh eh, merubah quality atau deadline project itu sendiri. Kayak gak boleh minta dimajuin atau gimana. Kira-kira gimana kamu menghandle tersebut? Em, Mungkin aku bakal pertama aku bakal oh ya, jadi kan aku dikasih tugas tiba-tiba berubah semua dan itu bakal aku kaget karena aku pertama aku kaget dan aku bakal bertanya-tanya, em, Kak ini apakah benar-benar berubah? Aku mastiin gimana em, desain yang benar apa desain yang benar atau pokoknya aku mastiin apa aja yang berubah. Terus aku seperti biasa karena di sini aku kan udah punya tanggung jawab sendiri. Aku bakal eh, penuhin tanggung jawab itu dengan desain sesuai yang disuruh. Terus juga kalau di deadline-nya dekat gitu, mungkin aku bakal tetap desain sebisa aku dan semampu aku sambil minta tolong teman-teman yang lain karena aku nggak kerja sendiri dan mungkin aku bakal tetap kerjain itu ya dengan sedikit tekanan gitu, tapi it's okay, all good sih. Oke, thank you, Hanum. Oke, mungkin karena kamu udah ngirim desain, kamu udah ini, let's jump to another question. Di sini bakal ada trivia question ya, Hanum. Eh, Tentang, jadi di sini nggak ada salah dan benar, dan aku mau kamu jawabnya tuh seflawless mungkin, dan ini harus jawaban kamu, oke? Yang terbesit aja di pikiran kamu. Oke, langsung pertanyaan pertama. Misalkan kamu dikasih seekor gajah, dan kamu nggak boleh ngejual, kamu nggak boleh kasih ke orang lain, kira-kira bakal kamu apain gajah tersebut? Kenapa Kak? Sorry, bisa diulang nggak? Oke, oke. Jadi kamu dikasih seekor gajah, tapi Aja. kamu nggak dibolehin jual ke siapapun, nggak boleh dikasih ke siapapun. Kira-kira bakal kamu apain gajah tersebut? Yang pertama, karena itu aku dikasih orang ya. Aku aku di sini nggak tahu konteksnya orangnya siapa, tapi kalau misalnya orang terdekat, mungkin aku bakal jaga. Karena di mana itu kan sebenarnya ini gajah bukan punya aku kan. Jadi pertama aku bakal jaga gajah itu, aku kasih makan, aku mandiin, aku rawat, dan pokoknya aku jaga sebaik-baiknya karena itu gajah bukan punya aku. Aku mungkin emang bukan tanggung jawab aku, tapi aku nih dikasih gajah itu untuk sekedar mungkin ngerawat di situ. Jadi aku bakal rawat dulu sih karena kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi gitu, itu bakal aku yang disalahin. Jadi aku memilih untuk merawat gajah itu dulu dan aku gak bakal kasih siapa-siapa dulu sih. Oke, oke. Jadi kamu bakal rawat gajah tersebut ya. Jadi kamu you will take care of the elephant. Oke, next question. Aku mau nanya, how would you sell hot chocolate in desert? Coklat sebagai buzzer. Sorry Kak. How would you sell it? Sell it hot chocolate in desert. Di mana Kak? Sorry, maaf. Di Gurun Sahara. Pertama, em, mungkin gak bakal ada orang jual coklat hot coklat di Gurun Sahara. Tapi pertama,
karena gurun Sahara tuh udah panas dan kenapa ada orang jual em, hot coklat di situ. Terus kalau disuruh jual secara terpaksa aku bakal bilang kalau coklat ini manis karena di gurun Sahara kan dimana nggak ada air, nggak ada sesuatu yang bisa menyegarkan tenggorokan. Di situ aku bakal bilang kalau ini hot coklat nih segar, aku bakal mempromosiin kayak gitu. Tapi balik lagi, hot coklat itu em, kemungkinan nggak ada yang jual di Gurun Cara. Jadi gitu, Kak. Okay, very good. Okay. Next question. Aku bakal tanya soal additional information tentang kamu ya Hanum. Oke, aku mau nanya, apakah kamu bersedia jika ditransfer ke divisi yang kamu nggak pilih gitu? Bukan first choice kamu, bukan second choice kamu bersedia? Sebenarnya tergantung divisinya, Kak. Karena kalau sesuai kemampuan aku, itu mungkin emang di divisi graphic design. Tapi kalau emang mengharuskan, aku memang dibutuhkan di divisi tersebut, aku bakal belajar. Pertama aku bakal belajar dulu sih, apa sih kegiatan-kegiatan di divisi itu, apa apa aja kerjanya gitu-gitu, dan insya Allah aku bisa sih. Oke, oke, oke. Next question. Kamu punya waktu kerja atau kira-kira pulang jam berapa nggak? Kalau pulang jam berapa, aku kuliah dari pagi biasanya. Tapi kalau karena kuliah itu fleksibel. Jadi aku bisa biasanya, tapi kalau work hour itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore sih. Tapi balik lagi, work hour aku itu fleksibel karena aku juga nggak punya kesibukan yang sibuk banget. Oke, jadi fleksibel lah ya. Oke, oke, mungkin pertanyaan terakhir aku mau nanya, em, apakah kamu bersedia untuk membayar setup cost sebesar 150.000? Kalau 150.000 bisa. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa setup cost ini adalah suatu duit yang dikumpulkan di awal untuk kebutuhan operasional yang nantinya akan balik lagi ke kalian di akhir. Oke, oke, mungkin that's all from me, Hanum. So, I have any question left. If you have any question, you can ask me, okay? Untuk sekarang nggak ada sih, Kak. Oke, sekarang udah. About student Exio atau divisi kamu? Oh, mungkin em, aku pengen nanya buat em, marketing ini kan satu cakupan ya, Kak. Ada divisi kreatif, ada external affair, sama satu lagi aku lupa. Tapi itu kan tiga ya. Jadi eh, dari tiga itu kita kerja bareng atau kayak tetap per divisi lagi, Kak? Oke, sebenarnya kalau secara as a marketing, kalian bakal secara general bakal kerja bareng. Eh, but secara divisi kita bakal fokus misalkan kreatif ya fokus ke desain gitu-gitu dan sosial media spesialis yang bikin brief. Jadi job desk sudah ada masing-masing. Tapi untuk konten dan segala macam kita bekerja sesuai struktur yang tertera. Oke. That's all kayak, Kak. Oke, terima kasih Hanum. Oke, if if there's no question left to ask, you may leave this meeting, Hanum. Thank you very much, Kak. Thank you.
Bye.